Assalamualaikum, jumpa lagi di Cooking Channel. Di video ini aku mau bikin risol ekonomis yang isinya cuma bihun doang. Aku lupa videoin bihunnya ini ya, pakai bihun jagung ya. Terus bumbunya terserah suka-suka teman aja mau bumbunya kayak apa. Kalau aku sih pakai bumbu kuning. Jadi bihunnya itu sebenarnya warnanya agak ke kuning-kuning gitu ya, karena pakai kunyit, ketumbar ya, merica, sama kemiri juga, dan juga bawang merah, bawang putih dihaluskan, lalu tumis bersama bihunnya ya. Terus dikasih minyak goreng, kaldu bubuk, serta garam secukupnya. Untuk adonan kulitnya ini aku pakai kurang lebih, aku nggak nakar ya, dikira-kira sih sebenarnya. Kalau memang sering bikin nggak apa-apa, nggak ditakar-takar. Kalau diperkirakan hampir setengah kilo, 500 gram, berarti telurnya 5. Kalau ini aku ekonomis banget, kurang lebih aku pakai 300 gram, jadi telurnya cuma 2 aja. Harusnya 3, itu pun pakai telurnya yang kecil-kecil, nggak apa-apa ya. Mensiasatinya gimana kalau bikin risol yang ekonomis? Bisa kalian mau bikin 500 gram atau setengah kilo terigu, bisa juga pakai telurnya 2 butir aja, pakai yang telur ukuran besar 1 butir, kalau mau ukuran kecil 2 butir ya, menghemat boleh ya, namanya juga ekonomis ya enggak. Terus airnya 1 liter kalau tepungnya setengah kilo, jadi 2 kali lipat dari ukuran tepung. Nah ini enggak aku mixer, cuman di whisk aja, jadi maklum ada yang bergenjil sedikit, nggak apa-apa ya. Nah kalau kalian mau bikin 200 gram ya terigunya, berarti airnya 400 ml. Kalau mau 250 gram telurnya bisa 2 bisa 3 ya. Untuk airnya berarti 500 ml. Kalau 300 gram terigu berarti airnya 600 ml. Kalau setengah kilo berarti airnya sekitar 1000 ml atau 1 liter. Itu ya teman-teman. Jadi ukuran air 2 kali lipat dari ukuran tepung. Dikasih garam sedikit supaya ada rasa gurih-gurihnya ya di kulitnya. Dan untuk bihun jenisnya pakailah bihun jagung ya teman-teman. Yang pengen cari bahannya bihun jagung, silakan ada di kolom deskripsi aku ya, tinggal klik aja beli online ya. Terus yang mau terigunya juga ada ya, terigu protein tinggi bisa, mau terigu serbaguna juga bisa. Dan itu ya teman-teman, kalau risol kampung atau risol ekonomis ini bisa untuk isian, biasanya topping ya, bukan isian. Untuk topping somai juga boleh, batagor, tapi paling sering sih dipakai buat soto ya, soto mie yang aku paling suka ya, soto mie Bogor. Jadi soto mie-nya yang pedes itu ya, yang merah, pokoknya dikasih topping risol gitu, enak banget. Mau buat bakso juga bisa, mau buat seblak juga bisa, toppingnya pakai risol bihun gitu ya. Oke, itu aja teman-teman ya tips dari aku. Pokoknya untuk berapapun ukuran tepung yang kalian pakai, airnya itu 2 kali lipat ukuran tepung ya, 2 kali lipat ukuran tepung untuk airnya. Kalau mau pakai margarin boleh, 1 sendok makan margarin dilelehkan baru dicampur ke adonan. Gunanya untuk apa? Biasanya supaya membuat risolnya itu tidak terlalu berminyak dan cenderung lebih gurih. Untuk menggoreng ya, kalau pengen tidak terlalu berminyak, teman-teman tambahkan minyak padat, campur setengah minyak goreng setengah minyak padat. Minyak padat itu kayak shortening ya, kayak mentega putih lah mungkin ya. Paling gampang menentukannya itu adalah pakai mentega putih yang dimasak, yang disatukan sama beberapa mililiter minyak goreng ya. Itu bikin gorengannya lebih renyah, agak lebih tahan lama renyahnya, dan juga lebih tidak berminyak gitu ya. Dan keuntungan lain renyah ya, si risolnya ini bisa renyah kalau menggunakan mentega. Udah pernah aku coba yang menggunakan mentega leles dengan yang menggunakan minyak pada adonan. Lebih enak pakai mentega atau margarin yang dilelehkan ketimbang pakai minyak goreng.
Kenapa sih pakai minyak goreng? Tadinya supaya nggak selalu nempel-nempelin, nggak oles-olesin dulu di wajan teflon ya. Maksudnya biar lebih apa ya, nggak lengket. Tapi nggak ngaruh juga sih teman-teman, malah ada berminyak, lebih berminyak gitu ya kalau adonannya kita kasih minyak goreng. Makanya lebih baik kalian pakai margarin atau mentega yang dilelehkan pada adonannya, itu lebih bagus. Dan untuk kalian yang pengen irit banget nih, misalnya kayak aku gini ya, itu pasti ada resiko ngegulungnya ada belah-belah ya, karena ketebalannya beda-beda, ada mungkin kurang encer atau agak kental dikit, itu harus diencerin lagi. Tetapi karena telurnya itu irit ya, makanya pas ngegulungnya ini kalau didiemin bertumpuk misalnya lebih dari 10-20 ya, lebih dari 20 itu khawatir akan belah-belah. Nah supaya tidak belah-belah, makanya pas udah jadi 10 biji langsung goreng, 10 biji langsung goreng gitu, jadi nggak numpuk-numpuk, apalagi ditumpuk-tumpuk gitu ya, bisa bikin si kulitnya retak atau belah sedikit gitu. Nah kalau mau irit kayak gini ya harus betul-betul langsung digoreng, dan sebelum digoreng juga dicelupin ke adonan yang basah ya, supaya nggak kebuka-buka gitu ya. Tips dari aku, semoga bermanfaat. Ini dicelupin ke adonan basah itu supaya yang kelipatan kayak gininya itu dia pas digoreng tidak kebuka-buka ya, artinya konsisten ya. Jadi pas udah dapat 10 biji langsung goreng, paling enggak 15-30 biji udah goreng aja, juga tidak mengkhawatirkan kalau pas digoreng dia akan kebuka. Atau mau dicelupin seperti ini udah ada yang belah sedikit ya teman-teman tuh ya. Nah supaya lebih aman dan tidak kebuka ketika digoreng, maka kita celupin aja ke terigu tadi, ke adonan terigu. Biasanya aku punya adonan terigu yang lain, misalnya air sama terigu doang. Daripada bikin lagi, mendingan celupin aja ke adonan kulitnya kayak gini, lebih praktis ya teman-teman. Nah ini dipikir-pikir ngapain aku bikin lagi terigu sama air, padahal ini sama aja, pakai adonan ini aja sekalian gitu. Jadi alhasil risolnya nggak kebuka ya, walaupun ekonomis tetapi enak, garing, renyah, apalagi kalau dimakan dadakan, mantep. Siapkan saus sambal cabai lalapan, cabai rawit lalapan yang hijau-hijau itu ya, untuk sebagai toppingnya. Jadi dimakan sama cabai, atau mau kasih mayo cocolannya, atau mau kasih saus sambal, atau mau dicocol sambal juga enak ya teman-teman. Ini kita goreng sampai kecoklatan, lihat nggak ada yang kebuka-buka ya, aman berarti ini ya. Itu tips paling oke lah teman-teman ya, bisa dipakai, bisa dipraktekin di rumah. Ini udah kecoklatan, udah golden banget, bagus tuh kan, renyah, garing. Makanya aku juga paling favoritin lah risol bihun ini ya, bisa buat bakso gitu, bisa buat soto, enak banget. Cobain tuh nih bihunnya kayak gini ya. Bihunnya aslinya warnanya agak kekuningan karena ada bumbu kunyitnya di situ gitu ya teman-teman. Nah ini kalau kalian perlu tisu ya penyerap gorengan juga ada ya, mau beli boleh ya gitu. Pakai alas tisu yang untuk gorengan supaya tidak berminyak ya, penting banget. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini. Kalau dalam keadaan dingin lama-lama juga dia tidak renyah ya, tapi empuk. Kalau mau renyah lagi digoreng lagi gitu. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Yang belum subscribe boleh subscribe sekarang juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.